Kita lanjutkan ke step 8, jadi kita create quotation from vendor. Jadi kalau sebelumnya kita request quotation dari vendor, kemudian sekarang kita anggap kalau ada vendor-vendor yang sudah mengirimkan quotation atau penawaran harga ke kita dan akan kita inputkan berapa harga yang ditawarkan. Sebagai contoh, kita mau input harga untuk Midwest Supply, jadi dari vendor kita Midwest Supply itu memberikan penawaran harga ke kita 32 untuk satu unit chainlock kita. Jadi di sini kita akan inputin penawaran harga yang ditawarkan dan kita berperan sebagai Alberto Conti, jadi inventory assistant lagi. Bukan sebagai purchasing agent, jadi kita cek, kita ke materials management space, kemudian kita ke inventory assistant dan pilih manage RFQ application. Jadi sebelumnya kita di purchasing agent ya, kita proses ini tadi. Jadi sekarang kita ke inventory assistant. Jadi kita pilih manage RFQ. Lalu pada search field itu harap diisi RFQ1 3 digit nomor kita. Ini tadi RFQ1 ini yang kita buat waktu sebelumnya kita buat RFQ description ini. Jadi ini sama RFQ1 3 digit nomor kita. Nomor learn kita ya. Oke, jadi pada search field di bagian sini kita isi RFQ1 3 digit nomor kita, tekan enter. Ada request for quote, kita pilih ya. Lalu setelah muncul ini kita bisa pastikan dulu ini learn punyamu sendiri. Ya, kita pastikan dulu pembuatnya adalah dirimu sendiri. Kemudian bisa dipastikan itemnya juga chainlock yang punya dirimu sendiri. Kemudian kita ke bidders. Atau kita ke bidders. Atau nanti boleh juga langsung ya dari general information. Kalau udah yakin ini punya kamu sendiri, silakan ke bidders. Ada 3 supplier yang kita kirimkan tadi. Jadi kita mulai dari yang pertama untuk supplier Midwest Supply. Kita pilih create quotation. Jadi di Midwest Supply ini kita centang, kita pilih radio buttonnya, kemudian kita pilih ada button di atas create quotation. Follow on document type, mungkin saya ke follow on document type dulu, ini diisi NB, kemudian quotation submission date-nya 3 weeks from today. Jadi follow on document type kita isi, ini hanya satu pilihan juga ya, kita isinya NB. Kemudian quotation submission date, di sini kita isi 3 weeks from today. Jadi diukur 3 minggu dari sekarang. Kalau saya akan hitung dari tanggal 11 aja ya. Jadi berarti sampai ke 2 Desember. Ya, jadi tergantung kamu buat ini. Jadi kalian buat ini tanggal berapa. Kemudian jadikan 3 minggu dari tanggal hari ini. Dan submission date-nya itu jangan setelah end dari bid period. Jadi anggap aja ini proses lelang ya. Kemudian jangan sampai quotation submission date-nya tuh melebihi tanggal ini gitu. Jadi misalnya quotation deadline-nya tanggal segini, jangan sampai quotation submission date-nya lebih dari quotation deadline. Kalau lebih sebenarnya kita harus stick ke aturan kita sendiri ya. Jadi kalau memang quotation deadline sudah tanggal berapa, submission date-nya jangan lebih dari itu karena lelangnya telah selesai. Oke, jadi jangan setelah end of bid period. Lalu di bagian item kita mau isi 32 untuk net order price, yaitu harga yang ditawarkan oleh vendor Midwest Supply ini. Jadi ada net order price di sini, kita isi angka 32. Lalu tekan tombol create. Nah, muncul tulisannya object was created. Lalu kita pilih submit di atas. The quotation has been submitted. Lalu setelahnya tekan tombol back.
Nah, jadi untuk Midwest Supply sudah kita lakukan, kita balik ke sini, kita lihat repeat this process for other two bidders. Jadi untuk Dallas Bike Basic kasih kita harga 36,5. Spiger kasih harga kita 35. Jadi saya akan mulai dengan Dallas Bike Basic dulu, ini kasih harga kita 36,5. Jadi saya klik radio button di Dallas Bike Basic, kemudian pilih create quotation. Kita akan ngisi, saya akan ngisi dari paling kanan dulu, follow on document type-nya, kita isi NB. Ya, kemudian untuk quotation submission date-nya saya isi 3 minggu dari sekarang. Saya tadi pilih tanggal 11 aja, saya anggap sekarang tanggal 11, saya jadi ganti jadi 3 minggu dari tanggal 11 saya jadi tanggal 2 Desember. Lalu saya turun ke bawah, untuk net order price kita ganti jadi 36 titik ya, titik 50 sesuai tadi ya, Dallas Bike Basic menawarkan harga 36.50 ya, 36,50 untuk 1 unit chainlock. Setelah diisi, kita boleh pastikan kembali ini Dallas Bike Basic ya, jangan salah, Dallas Bike Basic lah yang kasih harga kita 36.50,50 ya, terus kita tekan tombol create. Setelah create, kita lihat pastikan lagi 36,50, suppliernya adalah Bike Basic, baru kita tekan submit. The quotation has been submit, lalu kita tekan tombol back. Kita ulangi yang sama untuk satu lagi, Spiger. Jadi Spiger kasih harga kita 35 US dollar untuk setiap unit chainlock. Klik Spigernya, radio buttonnya dinyalakan, kemudian pilih create quotation. Follow on document type kita isi satu pilihan aja, jadi NB. Quotation submission date jadi 3 minggu dari sekarang, jadi saya anggap ini tanggal 11, saya jadi 2 Desember. Jadi kita samakan ya, tadi 3 minggu dari sekarang. Kemudian harganya tadi 35. Net order price-nya 35. Ya, setelahnya tekan create. Kita boleh pastikan lagi ya, suppliernya Spiger. Tadi harganya 35, karena kalau salah kita bisa edit lagi. Net ordernya 35 ya. Suppliernya Spiger. Kemudian baru tekan submit. Oke, the quotation has been submit, saya tekan tombol back. Oke, dengan demikian ketiganya itu sudah kita input datanya, jadi data-data penawar harga dari para vendor ini sudah kita inputkan. Demikian untuk pengerjaan step 8, create quotation from vendor.